Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Nahnu bi khair. Allahu akbar. Yes. Tayyib. Anda para juara di kelas 6 yang berbahagia. Tak terasa kita sudah berada di semester genap 2021. Nah, insya Allah di pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar PAIBP. Ya, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, tema apa yang akan kita pelajari atau pokok bahasan apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Isti'dadan, khusyu'an, du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, mudah-mudahan dengan berdoa pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ananda sekalian, di kelas 6 kita hari ini akan belajar pelajaran ke-6. Ya, indahnya saling membantu dan hidup rukun. Siapa sih di antara antum atau di antara kita umat manusia, wabil khusus umat Islam, yang tidak ingin hidupnya rukun? Tentu semuanya ingin, ya. Dan hidup rukun itu tentu membutuhkan satu keadaan di mana orang-orang saling memahami dan saling mengerti. Tidak mungkin kita akan mendapatkan hidup rukun kecuali kita bisa saling memahami dan saling mengerti. Dan salah satu daripada bentuk saling memahami dan saling mengerti di antara kita adalah dengan saling membantu. Nah, itu. Jadi bukan sekedar, Ana ngerti kok dia itu butuh bantuan. Ana ngerti kok antum itu memang butuh bantuan Ana. Tapi nggak dibantu. Namanya nggak ngerti, nggak saling ngerti. Ya, makanya akan indah hidup ini kalau kita saling membantu. Baik. Selanjutnya, ya kita lihat ya. Ustadz menyediakan ini hanya kurang lebih 3 slide saja ya. Nah, kita baca bareng-bareng dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil perhatikan ya, di situ ada beberapa keterangan panjang pendeknya ya. Itu sesuai dengan yang di buku ya. Bagi antum yang sudah selesai qiraati atau sudah lulus kemarin ketika ujian SKO membaca Al-Quran, insyaallah lebih baik lagi bacaannya ya. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa ta'awanu. Salah sampai Ustaz ya. Jangan terkecoh dengan yang sampingnya ya. Keliru, mohon maaf. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, khusus wal 'udwan ini yang di buku mungkin perlu di revisi ya, perlu diperbaiki karena dibacanya waqaf jadi bukan 2 ketukan, dia menjadi mad arid lisukun 6 ketukan ya. 3 alif atau 6 ketukan. Gitu. Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak kira-kira ini surat apa? Ustaz kok tiba-tiba ingat, dulu pernah hafal tak? Ya, surat apa? Ada yang tahu? Baik, bagi yang tahu, mantap, good. Surat Al-Maidah ayat kedua. Nah, by the way, kita akan
mentadaburi, kita akan mengkaji, mempelajari isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 2 ini, karena ini memang sesuai dengan pokok bahasan kita tadi. Ya. Indahnya saling membantu dan hidup rukun. Emang ini artinya apa, Ustaz? Nah, itu dia yang akan kita pelajari, ya. Coba. Silakan sambil dibaca bareng lagi ya. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu. Itu kalau sholat itu sebaiknya dibaca wasol ya. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau dibaca waqaf panjangnya 6 harokat, 6 ketukan ya. Nah, apa artinya? Nih, silakan kita baca bareng-bareng ya. Dan tolong menolonglah kamu atau kalian, maksudnya kamu sekalian, dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran surat Al-Maidah ayat kedua. Nah, Ananda sekalian, para juara di kelas 6, dari ayat ini kita tentu sebagai seorang muslim ya, yang di beberapa pertemuan lalu atau di sekolah pernah kita diingatkan oleh guru-guru kita, guru-guru antum, bahwa orang muslim itu adalah mereka, orang mukmin itu adalah mereka yang idza tuliyat ayatihim wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Gitu. Mudah-mudahan dengan dibacakan ayat ini keimanan kita bertambah. Dan salah satu wujud bertambahnya iman itu adalah dengan mengamalkan isi daripada ayat yang kita dengar. Nah, tapi bagaimana kita mau mengamalkan isi dari ayat ini kalau kita nggak paham artinya? Alhamdulillah, antum sudah baca artinya bersama-sama tadi. Sekarang coba kita latihan supaya lebih paham lagi, lebih ingat lagi ya. Karena kebaikan itu memang perlu diingat-ingat, perlu diucapkan berkali-kali, dan perlu dilakukan berkali-kali. Sehingga kebaikan atau pemahaman kita terhadap Al-Quran bisa mutajasad dalam diri kita, bisa mengkristal dalam diri kita. Kita menjadi orang yang benar-benar paham Al-Quran, sehingga ketika ada sesuatu, kita melihat sesuatu kejadian, itu yang diingat Al-Quran. Ada orang mau butuh bantuan, ada jalan ketemu kakek-kakek mau nyebrang butuh bantuan, atau sedang membawa sesuatu yang berat kita butuh bantuan, atau kemarin ya di Indonesia ada bencana alam di daerah lain di luar kota Malang ya, mereka butuh bantuan, yang kita ingat ayat Al-Quran, ya Allah tolong menolong dalam kebaikan. Ada orang yang misalkan berbagi ya, tapi butuh bantuan untuk membagikan sedekahnya kepada orang-orang yang tepat. Kita yang tahu, kita bisa membantu. Kebaikan, segala jenis kebaikan. Dan tentu kebaikan itu adalah amalan atau perbuatan yang dianggap baik, dinilai baik oleh Islam. Ukurannya adalah Islam. Ustadz, ini baik Ustadz menurut pencuri. Itu bukan kebaikan. Ustadz, ini amalan ini baik Ustadz, bagus Ustadz. Menurut siapa? Menurut perampok. Wah, berarti buruk. Ustadz, ini baik Ustadz. Menurut siapa? Menurut presiden di Israel atau di Amerika Ustadz. Ini baik. Nah, bukan itu ukurannya. Ukuran kebaikan itu adalah Islam. Ustadz, ini baik. Akhi, kak, dek, mas, mbak, ini baik, ini harus kita laksanakan. Kata si, tahu dari mana baik? Al-Quran mengatakan, Rasulullah mengatakan ini baik, ada dalilnya, ada ini. Begitu. Pola pikir kita harus seperti itu. Oke, biar tidak melebar lagi ya, biar tidak terlalu detail. Coba kita sekarang latihan. Nah, latihan memahami beberapa potong ayat ya, beberapa
kata di dalam ayat ini. Karena satu ayat ini kan, ini belum satu ayat, ini potongan saja nih Mas ya. Karena ada lanjutannya lagi nanti di ayat ketiganya dan seterusnya. Ya. Wa ta'awanu. Apa artinya kira-kira? Ada yang tahu? Betul sekali. Kan sudah ada di atasnya. Dan tolong menolonglah kalian. Nah, ada kaliannya ya. Atau kamu sekalian. Alal birri. Apa alal birri? Dalam kebajikan atau dalam kebaikan. Wattaqwa, dan dalam ketakwaan. Oke, selanjutnya wala ta'awanu, dan janganlah kalian saling tolong menolong. Tinggal dikasih la. Sudah belajar bahasa Arab kan kita? Walanya enggak usah Ustadz terjemahkan lagi. Dan janganlah. Ta'awanu sudah, ta'awanu, tolong menolong. Alal ithmi. Nah ini dia alal ithmi. Apa alal ithmi? Bukan alal ismi, alal ithmi. Alal dzambi. Dalam perbuatan dosa. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa, dalam dosa. Wal udwan. Apa wal udwan? Dan dalam permusuhan. Nah, Anda para juara, itu tadi ya, terjemahan dan kita arti dari surat Al-Maidah ayat kedua. Yang mudah-mudahan Ustadz berdoa, mudah-mudahan antum dan Ustadz juga serta semua yang mendengarkan atau viewers di channel ini bisa memahami arti dari Quran surat Al-Maidah ayat kedua ini. Lantas setelah memahami, kita kemudian terdorong, tergugah untuk mengaplikasikannya, mempraktikkannya dalam kehidupan kita. Setiap ada saudara, tetangga, teman, sahabat, orang tua, adik, kakak, keluarga yang butuh bantuan dalam kebaikan, maka kita bantu. Tetapi setiap ada siapapun mereka, mau mereka saudara kita, tetangga kita, teman kita, atau siapapun saja makhluknya Allah yang butuh bantuan dalam dosa, maka kita tidak pantas, nggak boleh, haram untuk membantunya. Ada teman, dong, anak mau nyontek nih, nggak bisa. Nah, nyontek itu kan hina, dosa, buruk, nggak boleh. Maka kita jangan membantu. Bantu anak dong, anak pengen ngambil jambunya Pak Fulan itu loh, manis, nggak izin. Pinjam ininya, pinjam alat ngambilnya itu, pinjam tangganya. Jangan dibantu. Itulah muslim sejati, saling tolong menolong dalam kebaikan dan tidak tolong menolong dalam keburukan, siapapun mereka. Ya. Ustadz, tapi yang minta tolong keburukan ini Ustadz sahabat baik ana Ustadz, ngajak itu Ustadz ngegame yang nggak baik. Ada kan banyak game yang nggak baik, mungkin antum sudah tahu ya. Ada kadang muncul di YouTube kita atau di sosmed kita ketika kita berselancar di dunia maya, kadang-kadang muncul sponsor game atau video-video yang nggak baik. Ya, Ustadz dia ngajakin untuk main game itu Ustadz, yang nggak nutup aurat atau yang nggak baik itu Ustadz. Apalagi pas waktu anak harusnya lagi baca Quran Ustadz, salat duha. Tapi anak kalau nggak ikut Ustadz, anak jadi nggak punya teman. Anak kan pengen bantu dia Ustadz, karena dia kalau anak nggak ikut jadi levelnya turun. Misal mau bantu dalam hal game, nggak baik, nggak boleh ya, kecuali dalam kebaikan. Nah kalau sesekali Ustadz main game misalkan untuk refreshing, sekali, tentu game bukan sesuatu yang haram. Tetapi ingat, selain mempelajari ayat ini, Ustadz sering menyampaikan satu hadis ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu tanda dari kebaikan, kesempurnaan seorang Islam, seorang muslim adalah tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat baginya, yang la yufiduhu atau la ya'nihi. Ini apa nih? Main game, main ini,
pergi ke sana nonton berjam-jam gini. Oh, ini nggak bermanfaat buat akhirat ana, juga nggak bermanfaat untuk keilmuan ana di dunia. Tinggalkan. Itu ciri kesempurnaan seorang muslim. Tapi haram nggak, Ustaz? Enggak haram. Cuman jangan berlebihan. Atur waktunya. Dan kalau mau lebih sempurna imannya, tentu kita bisa pilih amalan, kegiatan yang jauh lebih bermanfaat buat akhirat kita. Ingat, antum sudah kelas 6, sebentar lagi antum akan melanjutkan di jenjang selanjutnya. Maka gunakan waktu sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan belajar PAI ini, khususnya pada tema kali ini, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sekian dari Ustadz Daring ya. Slide selanjutnya insyaallah sudah Ustadz share di Google Classroom. Antum bisa buka PPT di sana, pelajari, dan insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari mempelajari Al-Quran melalui pelajaran PAI kali ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.